Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, baik, hari ini pertemuan kedua kita di Mapel Etika Profesi. Kita akan melanjutkan pembahasan kemarin. Kita sudah bahas kemarin sampai dengan ciri-ciri entitas dalam sektor industri jasa keuangan ya. Untuk hari ini kita akan kaji terkait dengan yang termasuk dalam entitas-entitas sektor industri jasa keuangan. Nah, untuk lembaga-lembaga yang termasuk dalam entitas-entitas sektor industri jasa keuangan, di sini ada 6 ya. Yang pertama ada perbankan, yang kedua ada perasuransian, yang ketiga ada pegadaian, yang keempat ada perusahaan pembiayaan, yang kelima ada pasar modal, dan yang keenam ada dana pensiun ya. Jadi 6 lembaga tadi itu memang fokus memberikan pelayanan keuangan kepada nasabahnya, kepada para pelaku bisnis, kepada para konsumen kayak gitu. Jadi kemarin kita udah bahas ya terkait dengan pengertian sektor industri jasa keuangan ya. Jadi untuk sektor industri jasa keuangan itu kan semua perusahaan besar atau kecil, lembaga formal ataupun informal yang memberikan pelayanan keuangan kepada nasabah, para pelaku bisnis, kepada konsumen, itu disebut dengan sektor industri jasa keuangan. Nah, untuk sektor industri jasa keuangan itu tadi ada 6 yang tadi Ibu udah sebutkan ya. Nanti kita akan kaji satu-satu ya. Di pertemuan ini kita akan bahas terkait dengan entitas sektor industri jasa keuangan, yaitu perbankan ya. Semuanya udah tahu ya perbankan, insya Allah udah pada tahu ya. Nah, di sini untuk perbankan Ibu mengambil rujukan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menyatakan bahwasanya bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak ya. Itu adalah pengertian perbankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ya. Sedangkan kalau kita merujuk di perbankan syariah itu artinya adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, di mana bank syariah itu terlepas dari unsur-unsur baik itu riba, baik itu maisir, goror, haram, terus zolim kayak gitu tuh. Kita sebut itu biasanya kalau di dunia akademisi disebut dengan maghrib ya. Maisir, terus goror, riba, maghrib. Iya, maghrib. Iya gitu ya, maisir, goror, riba. Itu ya teman-teman. Jadi sebenarnya untuk perbedaan antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional itu, kalau perbankan syariah itu kan lebih kepada bagi hasil untuk keuntungannya, sedangkan kalau untuk bank konvensional itu menggunakan sistem bunga untuk keuntungannya ya. Nah, dari penjelasan tadi dapat digarisbawahi ya bahwasanya untuk kegiatan perbankan itu ada 3 kegiatan utama ya. Yang pertama adalah menghimpun dana. Menghimpun dana ini tentunya dari masyarakat yang kelebihan harta ya. Dari masyarakat yang kelebihan harta ini dihimpun dananya oleh perbankan dalam bentuk simpanan. Ada juga dalam bentuk deposito. Apa sih bedanya simpanan dengan deposito? Kalau simpanan kita itu hanya nabung dan kapan aja boleh kita ambil kayak gitu tuh. Berbeda dengan deposito. Kalau deposito itu tabungan berjangka. Jadi kita nabung ke bank, ada jangka waktunya. Contohnya selama 3 bulan. Jadi 3 bulan itu nggak boleh diambil terlebih dahulu gitu tuh ya. Kalau diambil sebelum 3 bulan maka nasabah tersebut bisa kena penalti, artinya denda gitu. Kenapa? Karena memang pihak perbankan sudah mengakumulasi keuntungan perbankan dan mungkin dananya juga sudah diinvestasikan ke sektor-sektor lain kayak gitu. Ini ya perbedaan antara simpanan dengan deposito. Simpanan bisa diambil kapan saja, kalau deposito itu tabungan berjangka, artinya bisa diambil manakala waktu yang sudah ditentukan ya. Yang kedua, kegiatan perbankan adalah
menyalurkan dana. Nah, untuk menyalurkan dana ini biasanya dalam bentuk kredit ya, tetapi kalau di perbankan syariah itu tidak ada istilah kredit, yang ada adalah istilah pembiayaan ya. Dan yang ketiga dari kegiatan perbankan adalah jasa. Nah, untuk jasa ini biasanya tujuannya adalah untuk mempermudah nasabahnya dalam bertransaksi. Contohnya kayak perbankan itu menyediakan ATM, menyediakan m-banking, terus juga umroh kayak gitu tuh ya, transfer dan lain sebagainya, itu masuk kepada jasa kayak gitu ya, dimana tujuannya adalah untuk mempermudah nasabah dalam bertransaksi. Nah itu ya. Nah selanjutnya di sini untuk tujuan dari perbankan itu sendiri ini adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Nah, itu ya teman-teman tujuannya. Jadi sebenarnya untuk tujuan perbankan itu untuk pemerataan ekonomi. Jadi nggak ada yang tumpang tindih banget gitu antara yang miskin dan si kaya gitu, karena si kaya nabung di bank dan dananya diputar oleh bank, sehingga si yang kekurangan dana ataupun si miskin ini bisa meminjam dananya kepada perbankan. Jadi insya Allah dengan adanya sistem ini maka masyarakat itu terbantu gitu ya teman-teman. Nah, di sini untuk perbankan nasional di Indonesia itu ada banyak ya kayak gitu tuh. Mungkin salah satunya kayak gitu tuh ada BNI, Bank Negara Indonesia, BRI, Bank Republik Indonesia kayak gitu. Terus juga ada Bank Mandiri kayak gitu tuh. Terus juga ada bank apa lagi ya? Bank Muamalat kayak gitu tuh. Nah, ini adalah contoh-contoh dari perbankan kayak gitu tuh yang ada di Indonesia, dan perbankan ini sekarang sudah mempunyai unit usaha syariah kayak gitu ya. Jadi yang awalnya konvensional sekarang sudah punya kayak BSM, Bank Syariah Mandiri kayak gitu, ada Bank BNI, sekarang udah ada BNI syariah kayak gitu, menggunakan unit-unit syariah. Ini ya perkembangan dari perbankan syariah yang insya Allah kita selaku ekonomi syariah kayak gitu yang akan membangun peradaban syariah itu ya teman-teman, amin. Oke, itu terkait dengan pengertian perbankan, terus 3 kegiatan utama perbankan sama tujuan dari perbankan. Nah selanjutnya ibu akan lari kepada produk-produk perbankan syariah. Sebenarnya mungkin teman-teman semua juga nanti akan dapat materi khususnya ya, yaitu ada di mapel perbankan dasar, ada juga di mapel perbankan syariah kayak gitu tuh. Tapi di mapel etika profesi ini sebagai pengantar teman-teman di sektor industri jasa keuangan ya. Nah, di sini untuk produk-produk perbankan syariah itu ada 3 ya teman-teman. Produknya yang pertama ada produk penyaluran dana, yang kedua ada produk penghimpunan dana, yang ketiga ada produk jasa, sama sih seperti tadi. Nah, di sini untuk produk penyaluran dana di sini ada 3 prinsip. Yang pertama bisa menggunakan prinsip bagi hasil, kita sebut dengan BAI. Yang kedua prinsip sewa, kita sebut dengan izaroh. Yang ketiga ada prinsip bagi hasil yang kita sebut dengan syirkah ya. Untuk yang pertama di sini ada prinsip jual beli. Nah, untuk prinsip jual beli itu bisa menggunakan 3 akad. Yang pertama ada akad BAI murobahah, yang kedua ada BAI salam, yang ketiga ada BAI isni. Nah, kalau kita menggunakan BAI murobahah, ini adalah jual beli dengan harga asal ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Artinya ketika kita ingin melakukan pembiayaan kayak gitu tuh ya kepada perbankan, contoh Bu Syifa lagi butuh motor kayak gitu tuh. Nah, kita datang ke bank kayak gitu untuk melakukan pembiayaan. Nah, dari perbankan nanti diberitahu gitu, harga motor ini 14 juta. Akumulasi keuntungan perbankan sekian gitu. Apakah Ibu sanggup kayak gitu tuh, gimana mufakatnya sehingga mendapatkan titik mufakat antara perbankan sama nasabah ini terjadi angtarodu minkum, artinya ridho kayak gitu sama-sama, maka terjadilah akad. Itu ya kalau menggunakan BAI murobahah. Yang kedua, kita juga bisa menggunakan BAI as-salam. Kalau BAI as-salam ini adalah akad pesanan ya.
akad pesanan itu dalam perbankan. Contohnya kayak Bu Syifa nih, Bu Syifa pengen melakukan pembiayaan rumah kayak gitu tuh, mau buat rumah kayak gitu tuh. Nah, kita bisa tuh menggunakan bai salam, artinya perbankan memberikan modal kepada Bu Syifa, artinya dikasih uangnya langsung ya. Jadi intinya kalau salam itu pesanan tapi uang dulu kayak gitu tuh. Berbeda dengan bai istiqna. Kalau kita menggunakan akad bai istiqna itu biasanya barangnya dulu baru uang kayak gitu tuh. Kayak intinya gini lah, kalau kita menggunakan bai istiqna itu dicicil gitu tuh bayarnya, nggak langsung sekian kayak gitu, tetapi bisa dicicil gitu. Dan biasanya barangnya dulu. Beda sama salam. Kalau salam itu kan kalau salam itu uangnya dulu, kalau istiqna itu barangnya dulu gitu. Ini ya 3 akad terkait dengan jual beli di dalam perbankan. Nah, yang kedua menggunakan prinsip sewa, yaitu izaroh ya. Jadi kalau kita menggunakan izaroh, ini adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa. Jadi selama periode akad tersebut berarti barang tersebut menjadi haknya si nasabah kayak gitu. Contohnya si nasabah ini melakukan pembiayaan minjem ruko kayak gitu tuh ya, ruko kayak gitu. Nah, si berarti si ruko ini menjadi haknya si nasabah selama masa kontrak gitu. Contohnya 5 bulan kayak gitu. Ini ya kalau kita menggunakan sewa gitu tuh. Nah, yang tiga, kalau kita menggunakan prinsip bagi hasil, kita sebut dengan syirka, itu menggunakan 2 akad. Ada menggunakan akad musyarakah, yang kedua menggunakan akad mudharabah. Kalau kita menggunakan akad musyarakah kayak gitu tuh, ini adalah kerjasama untuk meningkatkan aset bersama-sama. Jadi semuanya ikut terlibat gitu, antara nasabah sohibul mal ini dengan antara nasabah dengan si perbankan kayak gitu. Ini melakukan kerjasama di mana semuanya ikut terlibat dalam suatu usaha tersebut, sehingga nanti keuntungannya pun akan ditanggung bersama gitu. Contohnya seperti ini ya, kayak Bu Syifa kayak gitu. Bu Syifa nih pengen usaha donat kayak gitu tuh contohnya ya. Nah, Bu Syifa mengajukan pembiayaan kepada perbankan gitu tuh. Alhasil di ACC lah oleh perbankan, tetapi akadnya menggunakan musyarakah, artinya perbankan juga ikut dalam usaha kita. Nanti dia yang ngasih konsep bareng-bareng gitu tuh, bareng-bareng konsep, terus juga bareng-bareng mensurvey usahanya kayak gitu tuh. Itu namanya akad musyarakah, berbeda dengan menggunakan akad mudharabah. Kalau menggunakan akad mudharabah, ini kerjasama antara 2 orang atau lebih, di mana pemilik modal ini kan perbankan ya, kita sebut dengan sohibul mal karena yang punya uang kayak gitu tuh, mempercayakan kepada nasabah kayak gitu untuk mengelola dananya kayak gitu tuh. Nah, contohnya kayak Bu Syifa contohnya pengen usaha donat tadi. Nah, Bu Syifa melakukan akadnya menggunakan akad mudharabah. Nah, selanjutnya dari perbankan ini memberikan modalnya, hanya memberikan modal, tidak ikut terlibat langsung dalam usahanya. Nah, itu ya bedanya antara musyarakah dan mudharabah. Jadi kalau untuk musyarakah itu pembiayaan, tetapi perbankan ikut bareng melakukan kegiatan usahanya. Sedangkan kalau mudharabah itu perbankan hanya memberikan modalnya, selanjutnya si nasabah ini yang melakukan kegiatan usaha kayak gitu. Nanti si nasabah memberikan bagi hasil kepada perbankan. Itu ya kalau kita menggunakan prinsip mudharabah ya. Jadi yang pertama adalah produk penyaluran dana ya tadi itu. Oke, selanjutnya di sini ada produk penghimpunan dana ya. Untuk produk penghimpunan dana di sini menggunakan 2 prinsip. Yang pertama menggunakan prinsip wadiah, yaitu titipan. Yang kedua adalah prinsip mudharabah, yaitu bagi hasil. Kalau kita menggunakan prinsip wadiah, yaitu titipan, ini ada 2 akad ya. Yang pertama ada akad yad domanah, yang kedua ada yad amanah. Kalau kita menggunakan yad domanah, ini artinya dana yang sudah dititipkan kepada perbankan itu dari perbankan bisa dialokasikan untuk usaha ya. Tetapi kalau kita menggunakan yad amanah, ketika kita menitipkan dana kita menabung kepada perbankan itu nggak boleh
membuat dana kita itu untuk usaha, karena memang akadnya adalah yad amanah kayak gitu tuh. Jadi si bank ini hanya diamanahi untuk menyimpan dana kita saja. Itu ya kalau kita menggunakan prinsip wadiah. Nah, yang kedua, kita juga bisa menggunakan prinsip mudorobah. Untuk prinsip mudorobah di sini ada tiga akad ya. Yang pertama ada akad mudorobah mutlak, yang kedua ada akad mudorobah muqayyad on balance sheet, yang kedua ada yang ketiga bisa menggunakan akad mudorobah muqayyad off balance sheet ya. Jadi di sini kalau kita menggunakan akad ataupun prinsip mudorobah, ini adalah penyimpanan ataupun bentuk kerjasama dengan bank untuk dananya digunakan untuk usaha dan untung ruginya ditanggung bersama. Jadi intinya kalau teman-teman punya modal yang banyak kayak gitu, yang sekiranya lagi tidak dibutuhkan, tidak urgent banget kayak gitu, teman-teman bisa menggunakan akad mudorobah ini kayak gitu tuh. Jadi teman-teman menitipkan dananya kepada perbankan, nanti dana teman-teman itu digunakan untuk usaha oleh perbankan, untung ruginya itu ditanggung bersama. Jadi itu ya kalau menggunakan akad mudorobah. Dan untuk akad mudorobah ini menggunakan 3 akad ya. Ada mudorobah mutlak. Untuk mudorobah mutlak ini adalah tidak ada batasan bagi bank untuk menggunakan dana yang telah terhimpun. Artinya perbankan boleh menggunakan dananya di mana aja kayak gitu tuh ya. Yang pasti kalau di perbankan syariah harus usaha yang halal, yang nggak boleh usaha yang mengandung unsur goror kayak gitu, dan mengandung spekulasi kayak gitu nggak boleh kalau di perbankan syariah. Jadi dana kita harus dialokasikan ataupun dijadikan usaha di tempat-tempat yang halal. Yang kedua, kalau kita menggunakan prinsip mudorobah muqayyad on balance sheet, ini adalah pemilik dana dapat menentukan syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh perbankan. Artinya contoh nih kayak Bu Syifa gitu, punya uang nih 1 triliun kayak gitu tuh. Nah, Bu Syifa melakukan akad mudorobah kepada perbankan. Nih saya punya uang sekian kayak gitu tuh, 1 triliun, silahkan dibuat usaha oleh perbankan kayak gitu, tetapi harus dalam sektor, contohnya adalah di pasar modal, ataupun Bu Syifa ngomongnya di perusahaan A, di perusahaan B kayak gitu. Intinya ada syarat-syarat yang ditentukan oleh si nasabah pemilik dana ini gitu ya. Nah, yang ketiga yaitu mudorobah muqayyad off balance sheet. Nah, kalau menggunakan off balance sheet, ini adalah pemilik dana langsung kepada pelaksana usaha, yaitu bank hanya sebagai perantara. Artinya gini, si nasabah, si pemilik dana ini menunjuk si A sebagai sebagai orang yang menerima dana kita kayak gitu, tetapi perbankan sebagai pihak ketiga, yaitu sebagai perantara yang menjembatani antara si A, si pemilik dana ini kayak gitu tuh, si nasabah dengan orang yang kita tunjuk kayak gitu. Artinya sudah ditentukan orangnya, tetapi bank hanya sebagai perantara saja. Itu ya bisa dipahami ya dari produk penghimpunan dana. Jadi untuk produk penghimpunan dana, Ibu ulangi, ada 2 prinsip. Yang pertama ada prinsip wadiah, yaitu titipan, yang mana untuk wadiah ini ada 2 ya, yad domanah dan yad amanah. Dan yang kedua prinsip mudorobah. Untuk prinsip mudorobah ini prinsip bagi hasil, ada 3 akad, ada mudorobah mutlak, ada mudorobah muqayyad on balance sheet, yang ketiga ada mudorobah muqayyad off balance sheet. Itu ya terkait dengan prinsip penghimpunan dana. Dan yang terakhir ada juga dari produk perbankan adalah jasa. Nah, untuk jasa ini di perbankan syariah ada 2 ya. Yang pertama soft, ini adalah jual beli valuta asing. Yang kedua adalah izaro sewa ya. Itu ya teman-teman terkait dengan produk-produk perbankan syariah. Ada menghimpun dana, ada menyalurkan dana, ada pun jasa. Untuk akad-akadnya tadi udah Ibu jelaskan, semoga teman-teman bisa pahami. Itu aja pertemuan kita hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.